Sekarang lanjut materi yang bab 11 Maaf ya kalau agak nggak kelihatan. sorry kalau buram soalnya pakai HP Android sekarang. Tadi di iPhone tuh nggak bisa diupload tuh. Ini gede banget, Jir. Fokus nih. Ini materi yang penjadwalan jaringan kerja dan program evaluation R teknik gitulah pokoknya. Jadi di sini kita muncul pertanyaan, kalau tadi kan di materi sebelumnya kita udah tahu ya yang jalur kritis yang mana, terus yang boleh ada longgar yang mana kayak gitu-gitu. Di sini muncul pertanyaan nanti. Kalau project yang tadinya 50 hari dipercepat jadi 40 hari, peluang kebelah hasilnya berapa ya? Terus kalau projectnya makin lama jadi 60 hari, kira-kira peluangnya berapa ya gitu. Jadi bahas peluang gitu. Nah, di sini pertama kita lihat dulu udah ada AOA. Ini AOA atau AON? Itu AOA. Kenapa ini AOA? Karena dia pakai Karena dia pakai panah, pakai raw yang nggak pakai start. Satunya di kotak. Ya, ini AOA. Nah, harusnya udah ada di soal, atau kalau misalkan nggak ada ininya ya berarti bikin sendiri gitu. Ya. Nah, di sini udah ada AOA beserta durasi-durasinya, dan durasinya di sini ada 3. Kenapa? Kita harus tahu dulu ada A, M, dan B. Angka pertama A, kedua M, dan ketiga B. A itu adalah optimistik. Jadi optimisnya project ini selesai gitu, atau aktivitas ini selesai. Yang M ini adalah most likely, jadi yang paling mungkin terjadi. Dan yang B ini adalah pesimistik, yang paling pasrah gitu. Jadi A itu dia optimisnya 1 hari selesai, tapi yang normalnya 2 hari, dan dia pesimisnya 3 hari. Contoh kayak ngerjain skripsi, normal orang ngerjain itu 2 bulan, tapi kayak si Abel kayaknya optimis deh, kayaknya gue bisa sebulan nih Bel, sedangkan si Bina kayaknya kayaknya gue pasrah deh, kayaknya gue 3 bulan nih selesai. 3 bulan gitu. Jadi ini adalah waktu-waktunya, durasinya ada A, M, dan B, harus diingat ya. Nah, di sini harusnya udah ada dari soal gitu. Kalau belum ada ya bikin dari tabel dimasukin ke sini gitu. Nah, terus kita harus bisa baca jalur dulu. Dari AOA ini ada berapa jalur, kita lihat. Jalur pertama ada 4 jalur. Jalur pertama A, B, H, J. Jalur kedua A, C, E. Jalur ketiga A, C, F, I, K. Jalur keempat A, D, G. Ada 4 jalur ya. Nah, pertama kita bakal ngitung dulu TE dan varian. Ada rumusnya. Maksudnya gimana tuh? Mana tabnya? Nah, ini A tuh optimistic, M most likely, B pesimistic. Nah, rumusnya untuk yang TE itu A tambah 4, M tambah B dibagi 6, yang varian B dikurang A dibagi 6 dipangkatin 2. Ini rumusnya dihafalin ya. Jadi ngitung ini caranya gini nih. Yang TE berarti tadi dihitung pakai rumus gini dapatlah 2, semuanya dihitung. Ngitungnya ini per huruf. Jadi A itu dari aktivitas 1 ke 2, terus B dari 2 ke 3, C dari 2 ke 4, dimasukin ininya. Karena nanti ini buat peta. Jadi dimasukin lagi yang buat F dari 4 ke 7, yang K dari 8 ke 9, semuanya dimasukin terus dihitung. TE rumusnya tadi, dan varian juga rumus yang tadi. Tinggal hitung aja pokoknya sesuai rumus. Nah, sekarang kita akumulasi atau kita sigmain, kita jumlahin per jalur. Tadi kan ada 4 jalur. Ini gue pakai angka, 1, 2, 3, 6, 9 kayak gitu. Tadi kan kita pakai huruf ya, A, B, H, J bebas. Di sini gue pakai angka. Untuk 1, 2, 3, 6, dan 9. 1, 2, 3, 6, dan 9. Untuk huruf yang A, B, H, J kita jumlahin. A, TE-nya berapa? 2. B, 8,67. Terus H, mana H? 3,17. Yang J, 3. Dijumlahin hasilnya TE-nya 16,84. Begitu pun jalur 2. A, C, E dijumlahin. 2 ditambah 8,17 ditambah 5,67, hasilnya segini. Yang varian juga sama, dijumlahin per jalur. Sehingga kita simpulin, kita cari yang kritisnya. Critical path-nya ada di mana? Ada di TE terbesar yang mana? Which means ada di jalur 3. Yang AC F, I, K yang ini ya. Karena TE-nya paling tinggi, 23,34. Ini jalur kritis atau critical path-nya. Sehingga kesimpulannya untuk di nomor 4 ini, karena pertanyaannya yang mana gitu jalur kritisnya. Jalur kritis merupakan jalur 3 karena dengan TE tertinggi yaitu 23,4 atau dibulatkan jadi 24 hari. Maka project ini akan selesai di 24 hari. Nah, lanjut. Di sini kita ditanyain. Nomor 5 ini ada pertanyaan, Pak, kalau projectnya dipercepat jadi 22 hari, kira-kira peluangnya berapa ya? Diketahui dulu. TE-nya 24, VP-nya 1,94 dari mana? Dari sini tadi nih. Critical path-nya kan 23,34 atau 24 dan 1,94 ya.
Gua bulatkan yang itunya jadi 24 hari dan 1,94. Kenapa yang TE dibulatkan? Karena kan emang hari ya. Kalau varian kan pakai koma juga nggak apa-apa gitu ya. Tinggal dimasukin ke rumus. Caranya kan dipercepat jadi 22 hari ya. Nah, sekarang kita ngitung Z-nya dulu. Rumus Z itu ini. TS dikurang TE dibagi akar varian. TS-nya itu tadi yang 22 hari dari mana? Dari soal. Karena mau dipercepat jadi 22 hari. TE-nya mana? Ini 24, variannya ini. Tinggal dimasukin aja. Set hitung dapatlah Z-nya min 1,4. Nah, Z-nya udah dapat min 1,4, kita cari di tabel Z. Ingat nggak yang materi dari butonnya itu? Kita lihat di tabel Z. Untuk Z min 1,4 itu ada di angka berapa? Dapatlah angkanya 0,081. Ini peluangnya. Maka peluangnya adalah 8,1%. Wah, berarti kesimpulannya apa? Nggak bisa. Wah, kecil banget nih peluangnya untuk proyek yang dari 24 hari ke 22 hari. Padahal cuma 2 hari dipercepatnya ya. Tapi peluangnya kecil banget. Berarti kayaknya nggak usah dipercepat deh Pak. Kecil banget peluangnya gitu. Lanjut. Selanjutnya Kalau ditanya, muncul pertanyaan. Kenapa? Selanjutnya muncul pertanyaan. Untuk yang peluangnya 93%, dibalik ini pertanyaannya. Untuk yang peluangnya 93%, kira-kira durasinya berapa hari ya Pak? Gitu, dibalik. Maka rumusnya tetap sama. Cuma nanti yang Z-nya kita isi dan yang TS-nya yang kita cari gitu. Nah, dengan cara kan peluangnya 93% atau 0,93. Ini kita cari di tabel Z. Kira-kira yang nilainya 0,93 itu di tabel Z, Z-nya berapa? Wah, ternyata di tabel Z nggak ada 0,93. Nih, 0,93 di tabel Z nggak ada, jadi kita tulis Z. Makanya kita cari nilai terdekat. Di atas 0,93 ada 0,945 dan di bawahnya ada 0,919. Makanya muncul interpolasi. Interpolasi itu muncul ketika peluang tidak ada di tabel Z. Makanya kita interpolasi. Rumusnya ini. Yang tadi di atas 0,93 dan 0,945 itu Z-nya 1,6. Yang ini Z-nya 1,4. Dari mana 1,6 sama 1,4? Dari tabel Z. Rumusnya untuk interpolasi Z atas dikurang Z yang dicari mutlak dibagi Z atas dikurang Z bawah sama dengan peluang atas dikurang peluang yang dicari dibagi peluang atas dikurang peluang bawah. Ini interpolasi ya. Dihitung-hitung dapatlah Z-nya 1,49. Makanya langsung dimasukin ke rumus. Balik ke rumus yang ini, kita masukin Z-nya 1,49, TS-nya lagi dicari 24 dari soal, 1,9 dari soal. Dari mana 24 sama 1,9? Dari ini yang diketahui tadi. Dihitung-hitung dapatlah TS-nya 2,67 sehingga apa artinya? Berarti yang peluangnya 93% itu lama proyeknya 26 hari gitu. Jadi makin lama dong proyeknya gitu. Nah, sebenarnya kalau semisal tadi dari tabel Z udah dapat, misal ada nih di tabel Z 93, dapat Z-nya berapa, langsung dimasukin sini, nggak perlu interpolasi. Interpolasi muncul ketika ini nggak ada tabel Z. Contohnya ini nih. Muncul nomor 7 pertanyaan, Pak, yang peluangnya 100% itu kira-kira durasinya berapa hari ya gitu. Nah, di sini kita hitung peluang 100% berarti P-nya 100%. Nah, tapi di tabel Z itu nggak ada nih yang 1000 itu. Paling besar nilainya 0,99, makanya Z-nya udah ada 3. Jadi langsung aja kita masuk ke rumus. Z sama dengan bla bla bla, Z-nya 3, ininya kayak biasa sehingga dapatlah TS-nya 28,18. Jadi peluang yang 100% itu kalau proyeknya 28 hari. Ya, nah sekarang muncul pertanyaan. Pak, kalau proyeknya tepat waktu sesuai durasi gitu, peluangnya berapa? Nah tadi kan durasi yang dikritis itu 24 hari ya. Berarti kalau tepat waktu berapa hari? Kalau tepat waktu 24 hari. 24 ya, karena sesuai jadwal gitu ya. Berarti si TS dan TE-nya sama-sama 24. Z sama dengan 24 dikurang 24 dibagi varian sama dengan 0. Maka peluangnya yang nilai Z 0 di tabel peluangnya berapa? 0,5. Maka 50%. Kesimpulannya peluang proyek terselesaikan tepat waktu adalah 24 hari adalah 50%. Ini untuk yang pertemuan 11 gitu.